Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami tertarik untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan wudu. Karena wudu itu hal yang sangat pokok di dalam masalah tentang sahnya salat. Wudu itu termasuk syarat sahnya salat. Maka kalau tidak punya wudu, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau wudunya tidak benar, tidak sah, maka salatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian ketika hadas hingga salah satu dari kalian itu mengambil wudu. Makanya wudu itu termasuk dari salah satu syarat sahnya salat. Berdasarkan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maka basuhlah muka kalian, basuhlah tangan kalian sampai siku ilal marafiqi, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan lafaz wa arjulakum ini menurut kata anak pesantren itu atoknya kepada lafaz wujuhakum. Jadi artinya kaki itu harus dibasuh, bukan diusap. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan ada orangnya ini kan? Ada tamu. Ayo Ustaz. Ini ada tamu Ustaz. Aduh, bersama Ustaz Syahid Ustaz. Allah. Aduh, Ustaz. Ini kebetulan saya ini berbincang-bincang masalah wudu Ustaz. Apa ini Ustaz? Allah. Ini untuk saya Ustaz. Iya. Oh iya Ustaz. Makasih Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah. Lagi apa Ustaz? Lagi apa ini? Ini saya tertarik untuk membahas tentang masalah wudu Ustaz. Ada yang menarik itu. Iya, ada yang menarik. Hasilnya dari gini. Karena ini kan saya pokok Ustaz dalam masalah sholat. Iya, kalau tidak berwudu ya tidak bisa sholat. Iya, saya tadi sampaikan hadis Rasulullah itu Allah tidak akan menerima itu. Iya, betul. Terus saya juga membaca ayat sebagai referensi tentang wudu itu Ustaz. Itu kuntum ila sholat itu. Iya, itu kuntum ila sholat itu Ustaz. Terus apa? Ada yang iskal atau gimana? Iya, biasa terjadi di masyarakat Ustaz. Iya. Banyak permasalahan sebenarnya di masyarakat. Masalah apa itu? Ya Alhamdulillah Ustaz ini secara tidak diundang tiba-tiba silaturahmi besar ya itu. Iya. Saya ngambil kontak dulu ya. Kenapa Ustaz kontaknya Ustaz? Tertinggal di sepeda. Enggak, aman Ustaz. Aman Ustaz, enggak. Sudah. Oh iya. Iya Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Oh, alhamdulillah. Tiap hari jalan-jalan. Sudah mampir ke Ustaz Ahli tadi? Iya, tadi ini yang beri Ustaz Ahli Langsung ke sini. terus langsung ke sini. Apa ada hajat khusus ke saya Ustaz? Ya, ada ya.
Iya, qadir hajat. Qadir hajat itu. Iya, iya. Kesini sedikit Ustaz. Maju sini Ustaz. Ini sambil anasu. Iya. Mana ini Bu? Nggak ada apa-apanya. Ya nanti Ustaz. Nganggut, Setelah nganggut, kita berbincang-bincang, ini anggap dulu santai. Ini airnya cuma tinggal satu katanya. Terus gimana persoalannya? Ada Ustaz apa Ustaz? Ya, sebenarnya saya masih belum sampai pada pembahasan yang lebih luas, Ustaz. Namun Ustaz itu tiba-tiba datang. Oh. Kadang terjadi itu di masyarakat itu, Ustaz. Masalah wudhu itu ketika berenang ke laut itu, Di sungai maunya di ya. sungai misalnya ya kan sudah basah kuyup itu ya. Ya, kalau mandi di sungai ya otomatis badan semua nih terendam. Iya. Lah iya, umpamanya kita terendam ya di sungai mandi, di sungai terendam, kemudian kita berwudu. Wudhu ya. Ini yang ada orang yang bertanya juga, gimana caranya membasuh apa Nah itu kan kaki itu? kalau berdasarkan ayat tadi itu kan ini Ustaz. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Maka langsung muka itu harus diusap. Dibasuh. Nah, dibasuh ya. Muka Basuh, dibasuh, iya. setelah itu tangannya, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata. Ya, maksudnya gimana itu? Ya itu kalau menurut Tidak dibasuh. keterangan Ustaz Zahid itu kan sudah berenang juga itu, sudah basah semuanya anggota tubuh itu Ustaz. Jadi kalau berwudu itu kan harus ada istilah tartib itu. Itu ternyata kalau ke sungai itu kan kakinya bisa dulu. Iya. Terus gimana itu Ustaz? Lebih dahulu dari Dan yang mau dibahas yang mana ini dulu? Yang mau dibahas yang mana? Nah itu kalau Apa yang kaki yang dibasuh atau gimana itu, yang hanya disiram atau gimana? Apa yang mau iya dibahas itu dulu? mungkin saat dia itu. Jadi Baik. Jadi yang diwajibkan itu menyampaikan air isolul ma, walaupun bahasanya di situ adalah wamsahu, membasuh ya, membasuh. alsilu ya. Langsung Nah, itu bahasanya membasuh. Tapi ulama itu di dalam syarah Nawawi ya, insyaallah ini saya. Nah, di dalam syarah Nawawi, syarah Sahih Muslim, beliau itu berkata, wattafaqal jumhur, ulama jumhur itu sepakat ala annahu yakfi fi ghaslil a'da'i fil wudu'i wal ghusli jaryanul ma'i 'alal a'dha wa la yushtaratu ad-dalku. Jadi menurut Imam Nawawi ini tidak disyaratkan atau cukup dalam membasuh anggota wudu ataupun dalam mandi ini hanya menyiramkan air, mengalirkan air terhadap anggota yang wajib dibasuh tersebut. Jadi tanpa syarat harus dalku, tanpa syarat harus digosok, iya. udah perlu ya. Tidak perlu, cukup disiramkan air itu. Kalau mau cukupnya saja ya. Oh, Iya. iya. itu menurut saya Ustaz. Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim itu Ustaz. Oh iya. Ya, juga banyak di situ keterangannya. Iya. Di apa yang besar itu 45 jilid itu Mausu'al Fiqih ada di situ. Berarti tidak masalah itu, artinya walaupun kaki sampai duluan, Nah, itu lain lagi pembahasannya Ustaz. bab niat itu Ustaz. Iya, itu bab tertib itu. Iya. Jadi di Fathul Mu'in itu dijelaskan, ini waktu sempat dibahas waktu halaqah IASPK Talangu, itu dijelaskan Alumni Seru Biru itu. iya. Halaqahnya Fathul Mu'in, bagaimana hukumnya jika orang itu melompat ke sungai dengan niat wudu. Nah, langsung jemur dia. Ya, itu mentalnya Ustaz. Katanya orang Madura setelah keluar dari air itu langsung punya wudu. Nah, cara akal kok bisa langsung punya wudu? Mana tertibnya? Itu kan ya? Iya. Nah, begitu. Makanya di situ dijelaskan tertib itu bisa terjadi lahdzatan cek sekalian. Kata walaupun kita tidak masuk akal ya. Iya. Tapi Tertib itu bisa lahdotan. bisa lahdzatan seperti yang sampean itu. Tapi puncaknya kan di niat itu Ustaz. Iya. Iya. Ketika kita lompat ke air, niat wudu langsung. Iya. Iya,
ke atas langsung punya wudu. Berganti gitu Ustaz. Nah, di situ dijelaskan. Jadi kemungkinan niat itu bisa terjadi prosesnya lahgatan sekali, walaupun waktu yang sangat relatif singkat, sesingkat-singkatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bisa terjadi tertib itu. Bisa terjadi. Iya. Berarti tidak harus, menurut pendapat Nawawi itu Ustaz, tidak harus digosok atau Nggak dibasuh. usah. Iya. Sudah cukup. Cukup. Andaikan digosok, paling bagus itu. Jempol Iya, berapa ini? iya. Itu termasuk apa? Tahlil. Tahlil itu Tahlil, kan itu termasuk iya. sunnah itu ya, sunnah Iya, ilmu. iya. Kesunahan di dalam ruh. Dia kadang di pet itu kakinya langsung diginikan itu. Iya, Nah, di- jarang itu ya ya. Ustaz, kalau di pet di masjid-masjid yang langsung diginiin aja. Iya. Tanpa menyentuh kaki. Iya. Iya, berarti sah juga itu kan Ustaz. Iya. Itu banyak lagi kita ketika ada pertanyaan mungkin di waktu majelis taklim atau kumpulan itu banyak yang menanyakan masalahnya Ustaz. Masalah apa itu? Wudu, baca doa wudu di dalam kamar mandi atau gimana itu kan itu. Iya, iya. Ustaz. Iya, iya. Perlu Setelah disampaikan. berwudu berdoa di dalam. Atau kita mau wudu baca bismillah Iya. kan? Iya, sedangkan Masuk ke kamar mandi kamar itu mandi. di situ ada WC. Iya, enggak ada pokoknya lah tempat kencing Iya. Masa kamar mandi sampai enggak pernah dijaga? Oh iya, ya bisa. Terus kalau itu gimana Ustaz? Saya yang jawab. Iya, itu kan namanya saya ada tamu itu. Kebetulan tamu ini al-a'lam. Iya. Iya, iya. Jadi hukum asal ini ulama yang Syafi'iyah ya, yang Syafi'iyah itu membaca sesuatu di dalam membaca Asmaul A'zam di dalam tempat yang kotor seperti itu kan hukumnya Kamar mandi, dimakruhkan ya. ya. Nah, dimakruhkan. Jadi bukan langsung mutlak haram. Ya. Enggak, dimakruhkan. Tetapi jika kita dalam keadaan lagi di kamar mandi, entah apa yang dilakukan di sana ya, maka kita itu adalah kalau mau membaca, bacalah di dalam hati. Misalnya ada adzan ya, Iya. kita lagi sedang qadil hajat, Qadil hajat. ya kita jawab Dalam hati ya. dalam hati, atau kita jawab setelahnya Setelah selesai. Qadil hajat. Iya. Qadil hajat. Nah, bagaimana bismillahnya nanti, atau nawaitul doanya kan ada lillahi ta'alanya juga nanti itu, Iya. atau doa ketika membasuh muka kan Allahumma Iya. Allahumma bayyid wajhi, ya ketika mengucap ini Allahumma asibni hisaban yasira, itu bagaimana itu membacanya? Ya jangan dibaca lah biar tidak makruh. Iya. Makruh itu artinya sesuatu yang bila dikerjakan itu tidak apa-apa, tapi bila ditinggalkan kita mendapatkan. tidak mendapatkan siksa. Iya, kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Pahala. Nah, jangan dimaknai seperti yang Wahabi Nah, kalau lebih luas itu, rokok itu kan perlu juga. Enggak. Kalau Wahabi itu makruh dimaknai dibenci. Iya, dibenci. Bahkan al-qatilul batil. Pembunuhan secara pelan-pelan itu ada gitu Ustaz. Jadi itu kesimpulannya. Bahkan ini ada ibaratnya ada yang begini di kitab itu. Iya, gimana? Indal jima juga. Ketika sampean sedang melaksanakan aktivitas bersama istri sampean itu, ada orang adzan di masjidnya kan, sampean dekat-dekat masjid itu. Ya. Iya, iya. Nah. Iya, sama itu. Ustaz saya juga dekat gitu. Iya. Ketika sedang melaksanakan aktivitas tiba-tiba ada orang adzan. Kata siapa? Ustadz Yani itu pengambilan. Nah, pengambilan. Bukan pengambilan. Melakukan pengambilan kata Ustadz Ahmad Yani itu ya. Iya, iya. Bagaimana ketika sedang melakukan pengambilan terhadap istrinya tiba-tiba ada adzan. adzan? Ya. Adzan. Jawab gimana? Maka Jawabnya kalau dijawab itu malah makruh. Bagaimana jawab dalam hati? dalam hati. Atau jawab setelahnya saja. Selesaikan Biar dulu, fokus ya. ya. Kan nggak lama-lama aman. Katanya sampai kemudian. Iya, iya, iya. Jadi hukumnya makruh di sini bisa dilihat di mausu'ah fikih ya. Di mausu'ah fikih. Lau tawadda'a fil khala'i fa hal ya'ti bil basmalati wa ghairiha min ad'iya jil wudu mura'atan li sunnatihi. Muratan dulu. Iya. Jika ada orang yang berwudu di WC misalnya di toilet, Iya. fahal ya'ti bil basmalah, apakah orang itu akan membaca bismillahirrahmanirrahim atau zikir-zikir lainnya dari doa-doanya wudu? Bagaimana jawabannya? Atau lebih baik ditinggalkan? Maka jawabannya di dalam mausu'al fiqhiyah itu qala alladzi yarhalu as-sani.
Yang jelas adalah pendapat yang kedua, yakni Ditinggalkan. kalau dilaksanakan ya namanya makruh. Iya. Lebih baik pilih asari au yatrukaha atau di sini meninggalkan ya, dipilih tawadda wa ghairuha fahal yati au yatrukuha atau meninggalkan membaca bismillah itu. Karena mura'atan bil mahal, kita menjaga karena kita sedang berada di tempat yang kotor. Iya kan sekarang kan rata-rata kita itu punya kamar mandi di dalam sudah ya. Nggak Ada boleh. dengan WC. Iya, ini kan kamar mandi Ustaz, kamar mandi atau toilet yang mana kamar mandi ini juga digunakan untuk hal-hal yang kotor ya. Iya. Sekarang beda halnya ya pemirsa, beda halnya kalau kita memang itu doa, tempat memang khusus untuk wudu. Betul. Kan dilarang kencing di sini. Iya, mana ada di Tapi di sana ya. Iya. dilarang kencing gitu. Iya, itu kan bersih berarti. Iya boleh membaca di situ, enggak apa-apa. Mungkin ini ya, saya masih ada perlu ini. Ayo berangkat. Oh iya ya, terima kasih. Janjian Ustaz sama Ustaz Iya. Jumandi. Ustaz Jumandi itu Ustaz Jumandi di pertelon itu. Oh iya ya, makasih sudah mampir ke sini ya. Sama-sama ya. Iya, Ustaz. Ya. Barakallah. Amin. Makasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kami barusan sudah duduk santai bersama para asatid. Ketika kami enjoy, santai, duduk bersama, maka sudah kebiasaan kami, Ustadz Ahmad Syed Wahyudi, Ustadz Ahdi Afandi, di tengah-tengah perbincangan memang selalu dijadikan kebiasaan untuk membahas tentang masalah hukum. Jadi yang dihasilkan adalah hukum. Tentunya ya hukum Islam lah. Dapat dipahami hasil pertemuan kami pada hari ini. Yang pertama tentang wajibnya mempunyai udhu ketika akan melakukan sholat. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholat seseorang jika tidak punya udhu. Maka kita dianjurkan dan wajib kita belajar ilmu hal. Jadi antaranya udhu, sholat, puasa, dan lain-lain. Maka kita harus tahu rukun-rukun fardu-fardunya udhu, sunnah-sunnahnya udhu, dan makruh-makruhnya udhu, dan hal yang membatalkan terhadap udhu. Karena kalau udhunya kita sempurna, sah, khusyuk di dalam berudhu, maka insya Allah salat kita juga khusyuk. Yang kedua, sahnya udhu, walaupun anggota wudhu itu tidak digosok atau tidak dibasuh atau tidak diusap. Karena yang dimaksud adalah sampainya air pada anggota wudhu. Yang ketiga, ketika di tempat yang kotor, ketika kita berada di tempat yang kotor, di kamar mandi, atau sedang melakukan aktivitas melakukan pengambilan kata Ustadz Yani itu, maka kita tetap dianjurkan selalu berzikir kepada Allah, tapi diucapkan di dalam hati, atau selesaikan dulu apa yang dikerjakan, apa yang menjadi aktivitasnya. Setelah itu, setelah selesai, baru dijawab seperti azan dan semacamnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.